hatiku, tubuhku, pikiranku, fresh. Sekali lagi, kurang kompak. Apa kabar hari ini? Hatiku, tubuhku, pikiranku, fresh. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang P5. P5 itu artinya apa? Profil penguatan pelajar Pancasila. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan mendapat keberkahan dan juga diridhoi Allah. Untuk hari ini siapa yang memimpin doa? Saya Silakan. sebelum belajar membaca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita lanjutkan untuk membaca surat pendek sebagai pembiasaan. Nah, silakan hari ini baca surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kepada materi, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Coba cek teman kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, supaya kita bersemangat lagi dan kalian tidak mengantuk, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk hari ini ice breakingnya gajah, semut, cacing, ular ya. Kita sebut 4 binatang itu. Gajah itu besar kecil? Besar. Tapi peragaannya seperti ini ya. Gajah itu besar. Bilangnya besar tapi peragaannya kecil gitu. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Kalau ular panjang. Kalau cacing pendek. Paham? Kita acak. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Pendek. Ular Panjang. Ular itu panjang tapi gerakannya pendek ya. Ya. Cacing Pendek. Gajah Kecil. Besar. semut Kecil. ulangi semut Besar. semut Kecil. gajah Besar. cacing Pendek. ular Panjang. ular Panjang. gajah Kecil. Besar. besar cacing Pendek. pendek ular Panjang. gajah Kecil. Besar. gajah besar. Terus semut Kecil. cacing Pendek. cacing pendek. Kalau ular Panjang. nah seperti itu ya. Jadi kalian harus fokus kepada aturan yang awal, jangan terkecoh kepada perkataannya. Tadi kan di awal kita sebut pernyataannya betul tapi gerakannya salah ya. Udah ya, kita anggap sudah saja. Semoga kalian makin semangat belajarnya, tidak mengantuk lagi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah anak-anak, langsung saja
saja kita kepada materi. Untuk materi hari ini yaitu tentang P5. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk proyeknya hari ini kita akan membuat mozaik foto pahlawan dari sampah plastik ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu visi misi dari proyek hari ini. Visinya yaitu mampu membentuk peserta didik yang peduli lingkungan, kreatif, dan mampu menciptakan karya seni dari sampah plastik. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah plastik. Yang kedua, melatih kreativitas peserta didik dalam mengolah sampah menjadi karya seni. Kemudian yang ketiga, mendorong kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Nah, tujuan P5 ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Perlu kalian ketahui ya, sampah plastik itu hancurnya perlu ratusan tahun, tepatnya perlu 700 tahun supaya sampah plastik itu hancur. Dapat dibayangkan, bisa jadi kalau misalkan kalian membuang sampah, 7 turunan yang akan datang dari keluarga kalian masih bisa menemukan sampah kalian ya. Untuk yang kedua, peserta didik mampu merancang karya seni berbentuk mozaik dengan memanfaatkan sampah plastik secara kreatif. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan membuat mozaik foto pahlawan. Nanti Ibu akan jelaskan cara-caranya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menumbuhkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan kelompok. Nah, pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekitar kita? Membuang sampah pada tempatnya. Lalu bisa kita lakukan lagi dengan misal membawa bekal dari rumah atau menggunakan tempat makan untuk jajan. Jadi kita tidak membeli jajan dengan plastik. Jadi plastiknya kita kurangi gitu dengan cara membawa tempat makan dari rumah atau membawa makanan dari rumah. Kemudian, mengapa penting untuk memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat? Kenapa? Tadi yang Ibu bilang, karena sampah plastik itu memerlukan berapa ratus tahun? 700 tahun untuk bisa hancur ya. Jadi harus kita manfaatkan kembali menjadi barang yang berguna. Contohnya, selain nanti kita membuat mozaik, contohnya kalian pernah melihat orang yang membuat tikar dari bungkus kopi? Benar. Nah, itu salah satu cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Tikar itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Nah, sebuah barang yang berguna bisa dibuat dari barang yang tentunya sudah dibuang, sudah tidak berguna lagi. Asalkan ada kemauan dan juga kreativitas, barang yang tidak berguna pun di tangan orang yang kreatif bisa menjadi barang yang berguna. Yang ketiga, bagaimana cara kita menciptakan karya seni yang bermakna dari barang bekas seperti sampah plastik? Kira-kira kalian kalau disuruh membuat kerajinan dari sampah plastik mau membuat apa? Kira-kira membuat mozaik seperti yang tadi Ibu bilang, sesuai dengan tugas hari ini. Apalagi? Apa? Membuat tas belanja, ya. Terus yang keras, membuat apa lagi? Membuat apa? Banyak ya. Selain membuat itu tuh bunga dari kantong kresek, bisa juga membuat ikan yang tadi Ibu bilang. Lalu membuat apa? Bilang saja ya anak-anak. Nah, untuk kegiatan yang akan dilakukan kali ini yaitu yang pertama, memilih pahlawan nasional yang akan dijadikan model mozaik.
Nah, di sini Ibu telah menyiapkan 3 pahlawan, yaitu Raden Ajeng Kartini, kemudian Robert Walter Monginsidi, kemudian yang terakhir Dewi Sartika. Nanti kalian bebas memilih ya. Kemudian yang kedua, menentukan bahan dan alat yang dipergunakan. Bahannya itu kira-kira apa saja? Gunting, termasuk alat ya. Kalau bahan itu sampah plastik, kemudian lem. Simpel ya, hanya lem, sampah plastik dan juga gunting. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sampah plastik sesuai kebutuhan warna dan bentuk. Kalian sudah mengumpulkan sampah? Sudah. Nah, perhatikan ya. Kalau misalkan kalian menggunakan bungkus kopi yang warna hitam, jangan disimpan di wajah, tapi simpan di rambut. Sesuaikan dengan warna di kenyataannya ya. Jangan asal-asalan supaya bentuknya indah dan rapi. Kemudian yang keempat, memotong dan mempersiapkan bahan plastik untuk mozaik. Sudah ya tadi. Kemudian yang keempat, menyusun mozaik sesuai sketsa. Nah, usahakan mozaik yang ditempel itu tidak melebihi garis, dan usahakan tepi garisnya itu tetap terlihat agar rapi gitu ya. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan dekorasi dan finalisasi mozaik. Nah, kita akan lanjutkan menonton video tentang bahaya sampah plastik ya. Oke anak-anak, sebelum kepada kegiatan inti yaitu membuat mozaik, Ibu akan perlihatkan dulu bahaya dari sampah plastik ya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Nah anak-anak, dari video tadi apa yang dapat kalian ambil pelajarannya?
Tidak boleh membuang sampah sembarangan. karena sampah itu tidak bisa hancur dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sebentar, tapi memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa jadi cucu kita nanti masih menemukan sampah kita karena tidak dibuang kepada tempatnya. Nah, usahakan jika kalian masih menggunakan plastik, lebih baik dihindari. Boleh diganti dengan menggunakan tempat makan dari rumah. Ataupun kalau mama kalian belanja ke pasar, jangan menggunakan kantong plastik, jangan menggunakan kantong kresek, bisa diganti dengan tas belanja supaya tidak menimbulkan banyak sampah, ya. Oke anak-anak, sekarang ibu telah menyiapkan ketiga gambar pahlawan. Silahkan kalian pilih untuk dijadikan sebagai mozaik. Silahkan pilih dari sebelah sini dulu. Untuk selanjutnya boleh siap-siap. Taras dan juga Ana, Akhira dan juga Ana boleh siap-siap. Silakan. Boleh bertiga. Dipilih. Untuk Alvin dan juga Giri boleh siap-siap. Silakan pilih semuanya. Sisa satu lagi. Yang ini boleh ke sini. Semuanya. Sudah dipilih ya gambarnya. Silakan keluarkan alat dan juga bahannya. Baik anak-anak, sekarang kita masuki tahap presentasi. Silahkan maju ke depan bangkunya masing-masing untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengolah sampah plastik menjadi kerajinan dapat melatih kreativitas dan juga menyelamatkan lingkungan dari kebanjiran dan kerusakan lingkungan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyelamatkan bumi dengan cara mengurangi sampah plastik dengan menggantikannya dengan wadah serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup bersih dan sehat dengan mengurangi sampah plastik dalam kehidupan kita. Bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.